Di sebuah negeri yang tak terpetakan oleh peta manusia, tersembunyi di balik 7 pegunungan dan lembah-lembah berkabut, berdiri Gunung Sambar yang menjulang tinggi ke langit. Gunung ini tidak seperti gunung lain. Kabut abadi melingkar di puncaknya, menutupi rahasia yang tak pernah diungkapkan. Di antara pepohonan yang tumbuh liar dan batu-batu purba, hiduplah seorang raksasa bernama Gantar. Tubuhnya besar, tinggi melebihi menara desa tertinggi. Kulitnya kelabu seperti batu, dan matanya bersinar lembut seperti cahaya bulan. Namun yang paling menonjol adalah kenyataan bahwa ia hanya memiliki 1 tangan kanan yang besar dan kuat. Tangan kirinya entah hilang kemana, hanya meninggalkan bekas luka yang sudah lama mengering. Raksasa pendiam bernama Gantar bukan makhluk buas seperti dalam dongeng. Ia pendiam, tidak pernah mengganggu siapapun. Ia tinggal di sebuah gua batu hitam, tersembunyi di lereng curam yang hanya bisa dicapai melalui jalan rahasia yang telah dilupakan manusia. Ia makan dari buah, tumbuhan, dan ia menangkap ikan dari sungai dengan tangan satu-satunya. Pagi-paginya, ia habiskan dengan duduk di atas batu besar, mengamati langit yang berubah-ubah dan mendengar suara angin yang membawa bisikan dunia luar. Anak-anak sering mengintip dari balik pohon untuk melihat raksasa. Salah satu anak bernama Rumi berani mendekat dan membawa makanan. Ia membawa bungkusan makanan ke arah raksasa yang sedang duduk termenung. Raksasa tampak terkejut melihatnya. Pertemuan pertama hari itu, Rumi tak bisa tidur. Keesokan harinya, ia bangun lebih pagi dan diam-diam mengambil nasi sisa dan ikan asin dari dapur. Dengan hati-hati, ia masuk ke hutan dan kembali ke tempat raksasa itu. Di sana, Gantar duduk seperti sebelumnya. Rumi meletakkan bungkusan makanan di atas batu dekat kakinya. Raksasa itu menoleh, matanya tajam namun tidak marah. Ia menatap bocah kecil itu, lalu bertanya dengan suara berat. "Mengapa kau tak takut kepadaku?" Rumi menjawab, "Karena kamu tidak menakutkan." Gantar tertawa pelan dan suaranya seperti gemuruh gunung yang lembut. Hari-hari berikutnya, Rumi datang hampir setiap pagi. Ia mengajari lagu-lagu yang dia dengar dari neneknya kepada Gantar. Kadang Gantar membalas dengan cerita-cerita lama tentang makhluk-makhluk ajaib yang dulu hidup di gunung, tentang pohon yang bisa berbicara, tentang raksasa lain yang kini telah punah. Rumi juga mengajari Gantar menggambar dengan tangan kanannya. Mereka menggambar di tanah, matahari, sungai, rumah, bahkan wajah manusia. Gantar belajar tertawa lagi. Tawa itu membuat burung-burung terbang dan ranting-ranting gemetar. Suatu malam yang tenang di bawah langit penuh bintang, Gantar membuka kisah lamanya. Dulu ia adalah penjaga Gunung Sampar. Ia bertarung melawan raksasa
kegelapan yang ingin membakar hutan dan menghancurkan desa-desa. Dalam pertempuran itu, ia kehilangan tangan kirinya. Sejak saat itu, ia merasa tak lagi pantas menjadi penjaga. Ia mengasingkan diri menjauh dari manusia yang ia lindungi. Pagi itu, langit menampakkan warna kelabu. Angin bertiup kencang membawa bau tanah dan daun-daunan basah. Hujan mulai turun deras disertai kilat dan guntur. Sungai yang mengalir di dekat desa mulai naik dan meluap. Jembatan bambu yang biasa digunakan warga hampir roboh. Warga panik mengamankan anak-anak dan ternak. Namun Rumi yang pergi ke hutan pagi itu belum kembali. Teriakan dalam hujan di tengah badai. Suara kecil memanggil meminta tolong. Itu adalah suara Rumi. Ia terjebak di tengah jembatan bambu yang hampir roboh. Air sungai menghantam kaki jembatan. Dan Rumi berpegangan pada tali rotan yang mulai terlepas. Dari kejauhan, Gantar mendengar suara itu. Ia langsung berdiri, matanya mencari arah suara. Hujan tak menghalangi langkahnya. Ia menerobos semak, melompati bambu dan batu-batu, tiba di tepi sungai hanya dalam hitungan detik. Gantar menjajakkan kakinya ke dalam arus deras tanpa ragu. Dengan satu tangan, ia menjangkau tubuh kecil Rumi yang menggigil kedinginan. Jari-jari kecilnya digenggam oleh raksasa yang kuat. Gantar mengangkatnya tinggi, lalu melangkah kembali ke daratan sambil menahan arus dengan tubuhnya sendiri. Warga yang melihat dari kejauhan terdiam, tak lagi ketakutan, hanya kagum kepada Gantar. Setelah badai reda, matahari muncul kembali. Warga berkumpul di balai desa. Rumi duduk di samping Gantar, yang kini tidak lagi menjadi misteri. Ia menjadi pahlawan. Orang-orang datang membawakan makanan, pakaian, bahkan membangun tempat istirahat untuk dirinya di desa tersebut. Anak-anak mengelilinginya, menceritakan tentang cerita hidupnya. Para orang tua meminta maaf karena telah menghakiminya tanpa mengenalnya. Dan Gantar untuk pertama kalinya sejak kehilangan tangannya merasa ia kembali pulang ke desa itu. Kini setiap pagi Gantar tidak lagi sendiri. Ia tidak duduk di atas batu besar sendirian. Anak-anak desa bermain di sekitarnya. Ia tetap tinggal di gua. Tetapi ia membantu warga untuk membangun saluran air, menjaga hutan dari bahaya, dan Rumi tetap menjadi sahabat sejatinya. Dan meskipun memiliki tangan satu, Gantar telah melakukan 1000 kebaikan karena ia memiliki sesuatu yang lebih kuat dari 2 tangannya. Hatinya penuh dengan kasih. Meskipun Gantar hanya memiliki 1 tangan dan penampilan yang menyeramkan, hatinya penuh kasih dan keberanian. Ini mengajarkan bahwa penampilan luar bukanlah cerminan dari hati seseorang. Pesan moral yang bisa disampaikan pada cerita ini adalah kebaikan tidak ditentukan oleh bentuk fisik. Keberanian datang dari hati yang tulus.
Jangan menghakimi sebelum mengenal. Persahabatan dapat menyembuhkan luka lama. Satu kebaikan kecil dapat mengubah dunia seseorang. Sampai jumpa pada cerita-cerita berikutnya.